Kan nggak jadi ganteng. Oke. Jadi kayak mana bang? Gimana nih? Sehat hari ini? Sehat. Apa lagi nih ya? Soalnya abang terlalu ganteng. Bingung tanya apa. Agak ragu abang ini. Jadi kawan-kawan nih, kita pengen kenalin salah satu Ya, marketing expert kawan-kawan expert di Garuda Cyber Indonesia. Beliau ini udah lama berkecimpung di marketing, udah banyak lah kisah kelamnya. Banyak kisah kelamnya daripada senangnya kayaknya. Kayaknya. Boleh nggak bang kenalin diri dikit aja lah. Dikit aja Gak ya. usah banyak-banyak. Ya. Dan dikitnya apa dulu nih yang mau dikenalin? Nama abang mungkin atau abang pernah dulu kuliah di mana gitu. Mungkin ada teman-teman kita yang menonton nih sama gitu sama abang. Satu kampus. Adik rating. Mantap, punya cerita lagi nanti. Oke, nama aku Kemal Adrian Valdano ya, agak panjang sedikit, Kemal Adrian Valdano. Dan saya lulusan Administrasi Bisnis Universitas Riau. Ya, mantap, canggih. Canggih dong, Universitas Riau kan nomor 1 di Riau. Oh jadi memamerkan juga nih? Ya, Universitas Riau nanti bolehlah endorse lah. Jadi dengar-dengar sekarang udah punya istri? Siapa pula bilang itu? Kadang mana tahu kawan-kawan kita ini ada yang tertarik lihat kegantengan Jungko Jungko di Jamban ya. Aci ya. Jadi gitulah. Apa cerita kita hari ini, Sir? Kita pengen cerita kawan-kawan. Kita pengen tuh nyeritain tentang UMKM Indonesia. Jadi UMKM Indonesia ini kita pengen bahas nih berdua. 4 mata aja. 6 ya? 6 nih. Janganlah bilang 6 mata. Sengaja nggak pakai biar 8. Iya. Jadi kawan-kawan UMKM di Indonesia tuh setahu aja sendiri kayak kurang sekarang. Bang kurang. Kurang apa nih? Kayak kurang edukasi dari pemerintah kita sendiri. Udah diedukasi mungkin, tapi kayak sasarannya belum kena semua. Ya. Abang sendiri nih sebagai pelaku UMKM di Indonesia, kalau boleh tahu usaha apa bang sekarang? Kalau sekarang selain kerja di GCI. Usaha percetakan printing. Spanduk. Banner, stiker, dan lain sebagainya ya. Nah itu apa sih abang jalankan sampai saat sekarang ini. Walaupun jadi karyawan nih tetap berbisnis dong. Kalau mau kaya harus berbisnis. Betul bisnis kan abang bilang tadi cetak-cetak spanduk. Ini kalau aja naik caleg misalnya DPR bisa cetak sama abang. Bisa. Ada diskon. Nanti diskon sampai kadang. Ada diskon pertemanan ntar. Salah. Ya udahlah bang, balik ke UMKM tadi ya teman-teman. Oke, jadi gini San. Menurut abang ya UMKM Indonesia ini dia nggak menyedihkan kali ya. Iya. Dia bertumbuh terus nih, setiap harinya ada terus nih bisnis baru muncul. Nah, tapi sekarang banyak zamannya ada yang cuci telur, martabak telur, ada es apa lagi macam-macam, yang jus 5.000 macam-macam kan. Setiap harinya muncul terus bisnis ini, dia bertumbuh terus, cuma nggak berkembang maksudnya ini ialah dia nggak punya jangka umur yang panjang gitu. Setahun 2 tahun itu udah gitu doang kan. Jadi kan mereka ini nggak punya daya tahan gitu loh, daya tahan dalam menjalankan suatu bisnis gitu. Nah kalau secara penilaian abang ya, mereka ini tidak bisa mengembangkan bisnisnya dari 4 elemen. Pertama di bidang produksi. Mereka nggak bisa berinovasi. Kemudian marketing juga mereka tidak bisa terjun di digital marketing ya. Mereka nggak bisa secara luas memahami hal tersebut. Kemudian SDM-nya juga, kalau nggak bisa ngurus orang-orang yang kerja ya nggak bisa juga kita membangun bisnis dalam jangka waktu yang panjang kan. Betul. Keuangannya, uang masuk berapa, uang keluar berapa, modal berapa, profit berapa nggak tahu ya, hanya berbisnis gitu kan. Ini 4 poin penting ini harus kita pahami. Berarti 4 poin tadi yang perlu dipahami dari orang yang bangun UMKM tuh. Harus tuh. Oke bang, jadi kan Ojan nih ada juga nih ngelihat di berita nih tentang thrifting. Tahu nggak bang thrifting tuh?
thrifting ya. Ya. Barang-barang second ya. Ya, barang-barang second, betul tuh. Second. Jadi thrifting tuh Bang katanya bakal diilegalkan. Kan kasihan juga dong orang-orang UMKM tuh yang kan dia salah satu pelaku UMKM juga tapi dia menjual barang thrifting tuh. Kayak mana tuh kalau dilegalkan nasib orang thrifting tuh? Oke, kalau thrifting ini ya, mungkin bahasnya dua sisi lah. Kalau secara pro-nya ya Abang sangat mendukung gitu lah. Supaya pelaku konveksi yang brand lokal ya. Ya betul. Mereka bisa menjual produk mereka dengan maksud gimana ya, mereka lebih leluasa lah, pesaing mereka bukan thrifting gitu. Mereka bisa menjual produk mereka dan siapapun bisa membeli ini. Mungkin bagi orang-orang yang terbiasa membeli produk thrifting bakal beralih ke brand lokal. Karena bagusan brand lokal dong, saya hampir sama saja, kualitas produknya juga bagus brand lokal, harga pun bersaing, harga pun ya nggak terlalu mahal dong produk lokal kan. Kalau kita beli barang second yang harga 90.000 dan brand lokal harga 100.000, ya apa salahnya kita beli brand lokal? Kan ada beda harganya cuma 10.000. Saran dari Abang sendiri nih. Tunggu dulu. Oh, belum. Masih pro. Belum. Masih pro nih. Kontranya gini. Okay. Kalau kontranya ya mau gimana lagi kan? Ini memang pelaku UMKM harus terima gitu loh. Karena memang mematikan brand-brand lokal. Harus kita batasi, pro impor dari luar gitu. Kita harus batasi, karena kalau kita menjadi masyarakat yang menggunakan barang second, masyarakat macam apa kita gitu loh. Masa kita menggunakan barang-barang second karena kita punya barang-barang bagus kan gitu ya, mau nggak mau memang harus terima resiko ini sih. Nah udah nih, udah Abang jelasin tadi pro sama kontra tuh. Jadi nasib pedagang thrifting tuh kayak mana? Kan udah dilegalkan nih, nggak boleh jualan lagi tuh. Kayak mana dia mau biayain hidup anaknya, keluarganya? Kayak mana tuh? Caranya sangat mudah. Ya mereka yang jual brand lokal loh. Maksudnya gini, ya mereka jadi resellernya brand lokal lah. Berarti potong aja? Bukan. Kalau dia beli barang dari luar, kenapa nggak dia jual aja barang dari produk dalam Indonesia? Kan gitu. Saya ini Fauzan nih. Fauzan kan punya brand nih, produk lokal. Abang biasanya ngambil dari luar. Nah, kalau memang udah dibatasi nih produk thrifting nih, ya abang beralih ambil barang Fauzan lah. Berarti kan gitu. Mulai dari awal lagi berarti kan? Dibilang mulai dari awal lagi enggak. Tapi kita ganti produk doang. Ubah produk, lanjutin berarti? Iya lanjutin aja, cuma kita ganti produk kan. Yang awalnya barang second jadi barang baru. Oh iya, di dalam brand-brand lokal tuh kan Bang ada tuh Bang, orang kayak perang harga nih. Jadi orang tuh kayak perang harga, ada yang tipikal kayak nyetaknya tuh lebih banyak dan harga lebih murah. Sedangkan si toko B nih, dia nyetaknya tuh kayak dikit tapi harganya lebih mahal tuh. Tanggapan Abang kayak mana tuh dari segi perang harga tuh? Kan tuh membunuh UMKM secara langsung lagi. Oke. Kalau bicara tentang perang harga, dalam bisnis itu semua orang bisa menentukan berapa harganya. Fauzan sebagai gudang atau pusatnya lah, Fauzan menjual dengan harga berapa contohnya? 100.000 lah. 100.000, oke. Abang jual nanti sebagai UMKM ataupun reseller jual 120. Sebenarnya itu nggak ada masalah, kita bebas tentukan harga, itu bisnis, kita bebas tentukan harga. Nah, apakah itu mematikan? Enggak. Masing-masing bisnis itu punya segmennya masing-masing. Kalau Fauzan segmennya orang-orang yang belanjanya online, harganya yang relatif murah. Kalau abang menjual produk yang relatif lebih mahal ya, 120 tadi kan dibanding 100.000. Nah, tapi segmen abang orang-orang terdekat sini, orang tuh bisa beli produk langsung ke abang dibanding beli ke Fauzan yang nunggu berhari-hari, produknya nggak nampak real. Sedangkan orang-orang yang dekat sini bisa langsung ke tempat abang, bisa lihat barang, nggak perlu nunggu barang, nggak ada masalah sebenarnya. Nggak ada perang harga, kan, tetapi bagaimana cara memberikan pelayanan sih. Kita memberikan pelayanannya. Kalau Fauzan kan mungkin kurangnya di pelayanan, karena jauh nih, contoh nih ke pusat harus nunggu barang lagi, kita nggak bisa review barang langsung. Kalau abang kan gini, memberikan pelayanan, abang bisa review langsung barangnya, orang pun bisa ambil barang langsung. Itu pelayanannya kita, itu juga pelayanan juga gitu. Oke, itu dari abang sendiri ya tentang perang harga ya. Kan balik ke thrifting tadi nih, misalnya kan toko tuh dipaksa tutup tuh, terus modal mereka tuh Bang kayak mana tuh?
Maksudnya gimana nih? Modal yang udah dibangun awalnya tuh kayak mana? Pasti dia punya untung ya. Pasti dia punya untung kan. Ya modalnya yang sudah hangus ya, bahasanya yang sudah hangus, resiko dia. Modalnya ya udah kita modal dari nol lagi. Kan pasti mereka punya uang lah, tabungan pasti punya lah mereka. Pasti punya. Mulai dari nol lagi. Ya yang udah hangus ya nggak bisa dikembalikan. Barang udah hangus nggak bisa dikembalikan. Resiko berarti ya? Ada resiko, ngapain jual barang-barang thrifting gitu kan. Jadi Bang, kalau dari Abang sendiri nih, kan tuh kayak tadi perang harga tuh, ada nggak sih solusi dari Abang nih untuk yang perang harga tuh, mungkin dari buka apa namanya tuh? Buka lapak. Buka apa nih? Ini buka, kan udah ngeblank, mau tanya apa? Balik ke perang harga tadi tuh. Kan tuh kalau perang harga tadi itu kan kasihan juga yang kayak toko kecil tadi itu kan. Abang bilang tadi kalau misalnya kalau mau beli itu barang tuh yang terdekat. Kayak terdekat tadi itu apa nama? Kalau misalnya ada toko yang terdekat, dia mending pilih yang terdekat, bisa lihat barangnya. Walaupun mahal, orang tuh bakalan mau beli. Masa bagaimana? Tapi ada harga 100.000. Ada harga 120.000 di Pekanbaru. 100.000 di Jakarta. Barangnya Fazan nggak bisa review langsung. Sedangkan kalau Fazan beli di Pekanbaru, barang bisa beli langsung, bisa ambil langsung. Fazan kan rela nggak berkorban 20.000 bisa mendapatkan barang secara langsung dan bisa review langsung? Rela sih Bang, tapi rela, kan kembali ke diri orang masing-masing. Kayak 20.000 tuh sangat berharga loh Bang. Bisa makan nasi Padang. Nah, tadi yang bilang segmennya tuh berbeda-beda. Kalau segmen Abang yang menekan harga, jelas segmen siapa? Orang-orang yang emang mau barang tuh real. Terus segmen Abang kan, kalau Fazan yang berbeda. Segmen Fazan orang-orang yang mau berbelanja online dengan fasilitas yang gratis ongkir, misalnya bisa bayar COD segala macamnya. Ada juga orang yang menggunakan teknis seperti itu gitu loh. Beda segmen aja. Oh iya. Oke Bang. Ya rezeki itu masing-masing pasti ada lah. Udah diatur Bang. Rezeki itu. Tapi kalau 20.000 tadi itu, kalau jangan sendiri Bang mikir nih, lumayan kan? Kayak puasa-puasa kayak ini beli nasi Padang, Esteller ya. 20.000 lumayan Bang. Terus Bang aja dengar Esteller kan? Nanti lah ya. Habis podcast nih ya. Ini Bang, kalau dari Ojan nih pengen nanya lagi nih. Kalau Abang sendiri kan sebagai pelaku usaha UMKM, sebaiknya tuh kita tuh buka toko online atau toko offline? Oke. Ini tergantung modal dulu. Modal ya? Oke, pertama membuka bisnis itu modal. Nggak ada modal nggak bisa. Nggak jalan cerita. Nggak ada cerita tuh. Sabar aja berarti. Ini sabar aja. Sabar nggak enak juga. Nggak enak juga, mati kita. Habis kita. Nggak ada duit kita kan. Memang gitu, modal itu penting. Ada orang bilang bisnis tanpa modal. Bisnis itu butuh modal. Bukan hanya sekedar uang, tapi butuh modal. Itu waktu modal juga. Waktu modal. Skill modal juga. Skill modal. Nggak mesti uang modal itu. Contoh, kalau kita nggak bisa ngedesain, tapi kita pengen buka percetakan, kita nggak punya modal skill kan? Nggak ada skill berarti. Kita nggak bisa jualan dong. Iya. Nggak bisa kan? Nah, tadi bicara tentang modal, taruhlah kita uang kan? Kita nggak punya uang untuk sewa toko, ya udah kita buka online aja. Online. Abang juga gitu sekarang, Zan. Dulu tuh abang memang buka percetakan tuh pakai toko, cuma perkembangannya nggak ada. Kurang ya. Mas Abang tuh nggak memberikan benefit terlalu besar untuk menutupi sewa tahunan toko gitu kan. Sedangkan kita online, sekarang zamannya orang online aja. Kalau emang gitu di Facebook, Instagram, segala macamnya kan. Jadi orang order online, kita antar barangnya, kita COD sana sini, nggak mesti ke toko. Kalau abang di bisnis percetakan ya, atau bisnis kuliner pun bisa. Pakaian Bang. Pakaian juga bisa kita antar. Kalau memang kita kondisinya kekurangan modal di finansial gitu kan, silakan aja. Berarti lebih tepatnya meminimalisir kerugian ya.
Kalau emang udah banyak uangnya dari online, silakan buka toko, nggak masalah. Oke, 1 tahun kita buka bisnis dari Instagram, dari Facebook, udah besar. Oke guys, sekarang kita udah punya toko nih guys, kita sudah buka toko, outlet kita di sini. Jadi teman-teman yang bisa order online udah bisa langsung ke toko ya, kan gitu ceritanya. Keren sekarang udah ada TikTok. Keren sekarang TikTok. Kan? Nge-live dikit dah. Nah, apalagi cewek cantik yang promosiin habis barang. Habis barang. Laku semua kan. Modal cuma suruh baju. Iya. Selesai. Basreng. Jadi bang, dari abang sendiri nih, dari tanggapan abang nih tentang toko online, masih seputar tadi ya, toko online sama toko offline tuh. Jadi kan kayak toko online tuh sama toko offline, mikir loh, apa pertanyaan? Ngantuk. Kadang mikir pertanyaan apa yang bagus. Iya, kadang mikir lah. Karena bingung kalau lihat muka abang. Bingung Hasannya. Gini Hasan, abang bertanya lah ke Hasan lagi. Kalau Hasan bisnis apa ada Hasan jalankan? Ini Ojan nih tanya ini. Iya, kan Hasan bingung. Sekarang abang bertanya. Kalau Ojan sendiri pernah nih bang, kayak ngejalanin usaha, kayak jasa joki kayak itu. Joki apa dulu nih? Jadi kayak joki Mobile Legend. Bisa lah Hasan. Apa nih? Janganlah, abang lebih jago pada Hasan. Hero abang apa dulu? Aduh, masih pula hero. Jelaskanlah bisnis dulu. Nanti bisnis kita nih. Nanti dulu. Di belakang nih aja hero. Nanti kita tukar ID. Kita kan mabar kita. Jadi kalau Jani punya usaha tuh kayak jasa joki ya. Jasa joki ya. Dulu merintisnya tuh pernah dari 2018. 18, oke. Itu kayak kalah tadi tuh 4 elemen tadi tuh kayak kurang pengetahuan. Kurang pengetahuan ya kan? Jadi kayak udah buka, abis itu bangkrut. Nggak jalan lagi. Mati kita. Habis duit. Habis uang. Sabar aja. Terus sekarang nggak jalan lagi berarti ya? Nggak jalan lagi. Tapi sempat di 2020 tuh ngebangun ulang karena udah kerja di orang. Ngebangun ulang ya sampai sekarang masih ada lah beberapa tuan di antara tuh. Masih ada lah yang masih ada. Tapi lumayan loh omsetnya tuh. Kembali ke tadi lagi nih topik nih. Karena udah banyak pikiran puasa kayak gini, es teler belum minum. Iyalah. Ya. Kalau ada aqua nanti lah kita beli. Es teler pun kita bisa beli nanti. Enak ya. Aduh. Semangat Sudahlah, janganlah bahas takjil juga lagi nih, sudah bercengkrama si lambung dengan usus nih. Oke bang, balik lagi nih. Iya. Kayak mana nasib toko offline sama toko online tuh? Nasibnya sudah ditentukan ya masing-masing ya. Masing-masing tentukan. Toko sudah ditentukan nasibnya baik ya baik, kalau ya tak baik ya tak baik. Yang online pun gitu juga. Kalau nasibnya baik ya baik, ya tak baik tak baik. Betul memang kalau gitu. Betul memang. Tapi kayak mana nasibnya tuh yang toko offline nih kalah sama toko online? Toko offline harus ngikut dong. Online juga lah. Kan itu. Apa gunanya toko dibuat kalau nggak bisa online? Kan itu. Tengok orang zaman sekarang tuh. Orang sewa toko di mall-mall. Dia jualan kok. Dia online kok, live streaming kok, live streaming kan. Jadi dia nyewa toko di mall untuk live. Jadi semua pelaku UMKM, pengusaha harus mengikuti tren sekarang, harus mengikuti perkembangan zaman, baik itu marketing ataupun nanti sistemnya bagaimana, produknya gimana, harus mengikuti era zaman sekarang kayak gitu. Kalau kita ketinggalan nggak bisa. Betul memang kayak abang bilang tuh harus ngikutin nah. Kan nggak semua orang ngerti di era digital nih. Ada lah yang masih ibu-ibu nih yang jualan. Kayak mana tuh? Nah itu tadi. Apa gunanya anak-anak muda yang bisa kita hiring? Nah bagi bapak-bapak nih ya mungkin nggak paham nih bapak nih apa nih posting Facebook, Instagram nggak paham bapak nih. Gitu kan? Betul memang. Apaan nih TikTok nih nggak paham bapak dah. Nah jadi teruntuk generasi kolonial ya, maksudnya generasi lama. Dia harus mengikuti perkembangan zaman dengan cara ya meng-hiring anak-anak muda, tapi memanfaatkan anak-anaknya. Anaknya pasti bisa bantu dong. Ya betul, bisa itu pasti. Baik itu secara marketingnya, produknya, ataupun cara memanajemen keuangannya. Mereka harus mengikuti perkembangan zaman supaya mereka
lebih bisa mengatur semuanya secara efektif dan efisien seperti itu. Apalagi San? Kalau bahas toko offline sama toko online tadi kayaknya nggak habis-habis nih Bang. Masuk aja Habis. langsung ke topik utama kita nih. Habis dia. Jadi Bang, ada nggak di era digital nih, apa yang perlu kita digitalisasi di era sekarang nih? Oke, ada 4 poin penting tadi kita bicarakan ya. Pertama kita bahas di produksi dulu lah. Produksi, kita harus mengikuti perkembangan zaman. Tren. Keinginan generasi sekarang seperti apa. Contoh kita memproduksi baju contoh. Bajunya model lama. Sekarang zamannya udah berbeda kan? Betul. Apakah Fauzan mau pakai baju yang terbilang kolonial? Enggak lah. Celana selebor, ya maaf cakap gitu ya, kan? Ya. Pasti generasi lama dan generasi sekarang punya selera yang berbeda seperti itu. Maka di bidang produksi ini kita harus ikuti tren ya. Ikut tren ah. Tren. Gimana caranya ya? Lihat dulu bisnis seperti apa yang dikembangkan. Kalau bisnisnya digital, ya mereka harus siap memproduksi sistem ataupun aplikasi yang memang mendukung bisnis sekarang seperti itu. Kemudian kita bahas poin kedua mengenai manajemen sumber daya manusia deh. Manajemen SDM-nya. Kalau kita punya perusahaan, kita punya CV, PT, punya bisnis UMKM seperti itu kan, kalau kita nggak bisa handle atau manajemen karyawannya, kita juga keteteran. Nggak bisa juga. Makanya perlu yang namanya sistem untuk absensi karyawan contoh mungkin ya. Ya, absensi karyawan. Kemudian penggajiannya gimana, bonusnya gimana, bagi sales juga mungkin ya, gimana nge-tracking salesnya, itu sistem seperti itu di SDM-nya. Kemudian yang penting juga di bagian marketing. Nah, marketing kalau kita dari mulut ke mulut ya oke, bisa. Kalau kita hanya dari mulut ke mulut aja ya terbatas dong. Karena sekarang zamannya sudah digital. Perlu kita belajar Instagram, perlu kita belajar Google, perlu kita belajar TikTok. Kita harus pelajari semuanya. Kalau nggak kita pelajari ya pelanggan kita ya hanya itu aja. Iya, betul. Nggak bertambah pelanggan kita. Kalau kita masuk ke digital sosial media tadi kan, pelanggan kita setiap hari bertambah, pelanggan baru ya. Kemudian terakhir di keuangannya. Di keuangan ini gimana cara kita tuh menghindar keuangan yang lebih efektif, lebih rapi, lebih akurat. Uang masuk, uang keluar, stok barang, laporannya. Itu kita butuhkan. Mulai dari kita belanja produk nih. Belanja produk gimana, pencatatannya gimana kan, penjualan transaksi dengan klien seperti apa, stok barangnya gimana, laporan keuangannya, neraca gimana, kan kita butuh hal seperti itu. Kalau kita manual lah ribet, capek, pusing kepala kita tadi buku kan, belum nanti uang masuk keluar berapa, yang ambil duit di laci kasir berapa, kadang sehari itu udah omset 900.000. Ternyata si karyawan ambil duit 700.000 kan nggak tahu. Habis lah. Habis duit kita nanti. Nggak bisa buka puasa nanti. Rugi kita kan. Ya, rugi. Nah, makanya kita butuh sistem yang bisa mensupport manajemen keuangan tadi kayak gitu. Nah, salah satunya di Garuda Kasir punya sistem-sistem seperti itu. Contoh ya, Garuda Kasir kita punya sistem untuk manajemen keuangan toko tadi kan. Manajemen persediaan toko, laporan keuangan juga. Kemudian juga ada produk kita yang namanya Lancang Kreatif untuk menjual jasa marketingnya ya. Konten-kontennya gimana kan, itu kita ada gitu loh. Kan teman-teman yang mau kepoin Garuda Kasir sama Lancang Kreatif, yuk kepoin Instagramnya di Garuda Kasir sama Lancang Kreatif. Jadi teman-teman bisa cari informasi tentang gimana sih cara menggunakan Garuda Kasir kan, dan gimana sih pelayanan dari Lancang Kreatif. Canggih banget. Canggih lah. Canggih jawabannya. Canggih lah, kalau kita nggak ikuti tren, nggak ikuti perkembangan zaman, ketinggalan terus kita. Sabar aja berarti, nggak bisa juga. Nggak bisa juga sabar kita zaman sekarang ini. Harus ikuti tren dan harus ikuti perkembangan zaman yang sekarang udah masuk era digital kan. Harus kita ikuti semuanya. Ada nggak pesan dari abang nih untuk para pelaku UMKM untuk saat ini? Pesan dari abang ya. Jangan pernah berjualan untuk mencukupi
kebutuhan sehari-hari aja. Kan tetapi berjualan lah, berbisnis lah untuk menghidupi kehidupan Anda setelah Anda tua nanti. Gitu. Jadi setelah Anda tua nanti uang tetap jalan. Walaupun Anda agak menjaga bisnis tersebut. Nikmatin berarti ya, biar bisa nikmatin. Jadi memang bisnis itu jangka panjang. Jadi ketika kita sudah nggak bisa menjalankan bisnis ini lagi, bisnis tetap menghasilkan uang untuk kita. Itu disebut bisnis. Kalau kita sekedar berjualan ya hanya untuk sebatas hari itu aja. Nah seperti itulah. Semangat untuk para pelaku UMKM, para pebisnis. Jangan pernah patah semangat ya. Setahun 2 tahun tutup. Tetap berkembang, ikuti perkembangan zaman supaya kita nggak ketinggalan dan nggak mati gitu. Mungkin itu aja lah Bang. Itu aja nih. Ada cerita aja. Kita lagi nih. Nanti kita cerita belakang layar. Ada lagi ya. Nah, okay. Jadi makasih buat teman-teman dan makasih juga buat Bang Kemal udah mau sharing-sharing. Terima kasih buat Bang Kemal yang udah mau sharing-sharing bersama kita ya. Banyak ilmu beliau nih. Yang kurang lebih. Habis ini kita buka puasa bareng lah. Serius lah, siapa traktir? Abang lah. Iya kan. Ada kali ya, marketing. Dah itu aja teman-teman. Makasih ya udah, jangan lupa subscribe bawah nih. Ya. Like juga, share. Mantap. Canggih memang. Canggih nih. Emang canggih. Habis canggih.